saya Subkan, untuk gelar akademik sarjana hukum, magister hukum. Untuk di kepolisian saat ini diberi amanah menjadi seorang inspektur polisi 1. Teman-teman, Pak Bekan ini beliaunya itu fokus di bidang radikalisme, dan beliaunya sempat-sempatnya juga bikin buku ini yang berjudul Mencepit. Nah, sebagian besar dari kita ini terkait dengan radikalisme atau terorisme ini pemahamannya sampai pada tingkat peristiwa atau kejadian saja, yaitu aksi teror. Sementara aksi teror itu tidak akan terjadi kalau dia tidak memiliki ideologinya, yaitu radikalnya. Nah, kalau cara mendeteksi biar tidak terkena paham radikalisme itu? Yang ini penting, pertanyaan yang bagus sekali. Radikal ini belum melakukan perbuatan, tapi mindset yang ada di otaknya ini pasti itu tadi. Dia akan fanatik, dia akan intoleran, dia mengenal doktrin takfiri, mengkafirkan orang lain, dia akan eksklusif dan revolusioner. Ini kesempatan ini saya minta dan menghimbau, saya minta dan menghimbau, jangan pernah menggunakan istilah Islam garis keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Maido Channel. Jumpa lagi. Kita ini kedatangan tamu spesial dari Polres Kudus, Bapak Subkan. Nanti kita kenalan lebih jauh. Dan teman-teman, ini kita alhamdulillah kita sudah menjalankan prokes. Nah, kita sebelum kita mengadakan podcast juga kita sudah tes rapid. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk biar lebih jelasnya nanti suaranya atau karena kita di dalam ruangan, kita mohon izin untuk mencopot masker ya. Oke, Pak Bekan. Ya. Boleh kenalan sedikit tentang Pak Bekan? Boleh. Profilnya itu seperti apa, asli mana, bertugas di mana? Monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan jumpa dengan saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Subkan, untuk gelar akademik sarjana hukum, magister hukum. Untuk di kepolisian saat ini diberi amanah menjadi seorang inspektur polisi 1. Itu. Sehari-hari saya dinas di Polres Kudus untuk lingkup kerja ya ngurusi Kamtipmas lah intinya gitu. Mas aja. Iya. Mungkin itu nanti untuk lebih detail, mungkin yang bisa pengen tahu saya juga bermain di medsos. Di Instagramnya ada. Punya juga ya? Punya. Karena ini zaman milenial, kita harus hidup pada zamannya. Kalau tidak hidup pada zamannya, kita ketinggalan. Ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan saya banyak, saya upload di sana juga. Tinggal ketik aja BKHAN, nanti banyak muncul di sana. BKHAN. Ya, nanti. Kadang-kadang hey guys gitu aja. Ya, otomatis. Nah, itu perkenalan, nanti lebih jauh bisa lewat medsos lah ini. Iya, Pak Bekan. Makasih perkenalannya. Nah, teman-teman, Pak Bekan ini beliaunya itu fokus di bidang radikalisme, dan beliaunya sempat-sempatnya juga bikin buku ini yang berjudul Mencepit. Nah, saya juga belum paham ini mencepit itu seperti apa sih, karena kan coro Jawa ini mencepit kan dicepit toh, Pak. Iya. Nah, sedikit isi dari buku Mencepit itu apa, Pak?
Jadi gini, latar belakang kenapa saya menulis menjepit ini karena sebagian besar dari kita ini terkait dengan radikalisme atau terorisme ini pemahamannya sampai pada tingkat peristiwa atau kejadian saja, yaitu aksi teror. Sementara aksi teror itu tidak akan terjadi kalau dia tidak memiliki ideologinya, yaitu radikalnya. Nah, kalau bicara sudah berbentuk aksi itu sudah ranah penegakan hukum. Sementara kalau kita bicara radikalisme itu kepentingan kita semua, tidak hanya penegak hukum, semua boleh. Lah, artinya apa? Orang itu pelaku teroris, dia itu pasti akan seorang radikalis. Dan seorang radikalis belum tentu teroris. Jadi artinya kalau kita mau mencegah berarti kita harus menutup penyebaran radikalnya dulu. Betul. Karena kalau sudah action itu bukan ranah kita. Lah untuk menutup penyebaran ini butuh kerjasama semua pihak. Lah disinilah kemudian saya melalui latar belakang saya yang seorang praktisi, karena saya menangani di lapangan. Kalau hanya berangkat dari praktisi itu hanya menemukan apa yang terjadi. Prakteknya hanya apa yang terjadi, yaitu peristiwa teror, apa yang terjadi. Sementara kalau saya juga memiliki latar belakang akademisi dan penelitian akademik saya dari S1 sama S2 itu juga terkait itu. Jadi saya secara teori berusaha mengkaitkan antara fakta di lapangan dengan teori-teori hukumnya. Betul. Biar nyambung. Setelah kita tahu teori-teori hukumnya, kemudian saya juga melakukan riset kecil-kecilan lah untuk menghubung-hubungkan itu, sehingga beberapa tulisan saya juga banyak dipakai untuk bahan-bahan di lembaga pendidikan, khususnya di kepolisian itu banyak diambil untuk mendukung tulisan-tulisan ilmiah. Dan yang terpenting dalam menjepit ini, karena mereka ini kebanyakan menggunakan dalam tanda kutip ajaran agama tertentu. Saya juga pernah tinggal di pesantren, jadi sedikit banyak tahu apa istilahnya yang dipakai. Ajaran-ajaran ya minimal pesantren kita lah gitu. Jadi artinya apa? Ketika kita mau mencegah yang namanya teroris, kita harus mencegah pahamnya. Dan untuk mencegah pahamnya itu tidak dari satu titik, harus dari hulu sampai hilirnya. Nah itu dari situlah kemudian saya rangkum menjadi buku ini. Jadi ini komplit, ada kajian hukum negaranya, ada kajian hukum agamanya. Nah itu kok sempat-sempatnya dengan itu kan di kepolisian yang bertugas ya. Sempat-sempatnya punya waktu untuk bikin buku yang itu kan lumayan tebel ini ya. Wah aku kadang bingung Pak. Ya ini gini Mas Angga. Bahwa kita bekerja dimanapun, kita jadikan itu hobi. Jangan hobi dijadikan pekerjaan. Jadi biar seneng kita menjalani pekerjaan itu karena kita hobi dengan pekerjaan itu. Tidak hanya kita kan dapat dua-duanya, dapat pekerjaannya, dapat kesenangannya. Tapi sudah nasional ini ya? Ya ini kan sudah dipublis, artinya apa? Buku ini dari publis berarti itu menjadi konsumsi publik ya. Gitu kira-kira saja. Tapi tak mati jenengan untuk sarukan Pak. Nah ini sarukan ini yang ngomong seperti itu orang yang saya ingat saya 2970. 2900. Yang KW itu yang KW. Ini yang ngomong yang ke 2000. Ya coba itu Pak, asal itu asli atau palsu itu ya. Ya. Makanya marga saya, nama saya cuma sebenarnya 3 huruf. SUB dong. SUB. Karena saya ngambil marga dari sama Sakurkan. Oh gitu. Kira-kira gitu. Iya. Oh iya. Pak Bekan. Ya. Radikal itu kan produk susah Pak ya. Iya. Bisa dibilang. Radikal ngelan, hanya radikal ngelan. Sekarang itu anak-anak muda sudah menggunakan medsos, ya. Sudah itu sudah
cenderung sangat luar biasa pergerakannya. Karena kan dulu waktu saya kecil aja SD SMP saya pegang HP itu mulai SMA kelas 3 kalau nggak salah. Ini sekarang udah besar loh. Ya, sekarang sudah besar. Nah, tapi sekarang SD pun sudah hampir semua itu dibawain sama orang tuanya. Ya. Nah, itu menjadi salah satu pemicu-pemicu seperti radikal nggak sih? Ya, jadi gini, bicara teroris itu harus bicara ideologinya. Nah, artinya dia tidak akan jadi teroris kalau tidak memiliki ideologinya. Dan orang menjadi berideologi radikal itu minimal ada bertemunya antara potensi dan penyebab. Nah, ini yang kadang masyarakat secara umum belum bisa membedakan radikal atau teroris ini disebabkan karena ekonomi, kejanggalan agama itu potensi, mas. Potensi politiknya begini itu potensi. Yang menyebabkan itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama ini faktor keturunan. Ya. Biasanya bapaknya teroris atau radikalis, anaknya nurut. Oh, iya. Ini kebanyakan fakta banyak. Misalnya Imam Samudra anaknya nurut. Ya. Kemudian faktor yang kedua, penyebabkan kedua itu faktor keluarga. Keluarga yang pertama ini saya bukan radikal atau teroris, tapi nikah sama anaknya teroris. Akhirnya saya menjadi radikal atau terorisme, pelaku teroris. Nah, yang keluarga kedua dibangkitkan semangat kekeluargaannya. Misalnya dengan ajaran agama, misalnya sesama muslim adalah saudara, tidak membiarkan menyakiti, dan tidak membiarkan menyakiti. Kalau di sana saudara kita dianiaya, kita membantu di sini, menyerang di sini, karena semangat keluarga. Nah, ini baru kedua. Yang ketiga karena perekrutan. Tapi sekarang jarang nikah. Nah, yang dimaksud Mas Angga tadi yang terakhir ini medsos ini karena propaganda. Karena propaganda lewat medsos. Orang terpengaruh karena apa yang dibaca lewat handphone dan lain sebagainya. Nah, ini mereka sangat memahami ini, tidak salah-salah. Jadi mereka sekarang mempengaruhi orang atau masyarakat, khususnya anak muda, lewat medsos. Karena mereka mendapatkan hasil riset yang bisa dibuka di Google juga. Di set Google itu bisa memberi data. Misalnya ada penelitian bahwa milenial kita ini jumlahnya kan penduduk Indonesia 266. Ya. Berdasarkan data BPS, 66 juta itu anak muda. Nah, untuk menguasai negara 5-10 tahun yang akan datang, kuasailah anak mudanya sekarang. Betul. Ketika dikuasai, nanti 10 tahun akan datang mereka menjadi milik kita. Nah, anak muda ini ada karakternya. Risetnya sekarang hampir 100% terkoneksi internet. Nah, ada karakter lagi. Riset resmi juga. 1 menit setelah bangun tidur dia ngambil HP-nya. Betul. Nah, ini riset resmi. Hampir 80. Nah, ini dimanfaatkan benar. Nah, ketika berarti kita harus bergerak lewat medsos. Medsos itu ada di HP. Ya. Kan gitu. Nah, ditambah hasil riset lagi, Mas. Yang dibaca lewat handphone, yang masuk ke otak mempengaruhi otak kita itu 70% Tapi yang face to face seperti ini itu hanya 11% Nah, mereka akhirnya fokus di sini, di HP. Akhirnya mereka bisa menguasai dunia maya. Kita yang banyak ini tidak ada suaranya di situ. Dengan ketik aja isinya mereka semua. Mobil-mobil Pak. Ya, mobil nyantai. Tapi ngomong-ngomong bener, aku bangun tidur itu jujur rata cekel. Nah, Anakku udah rata cekel tapi HP ini enggak. kali sekarang menjadi kebutuhan pokok. Padahal nyanyinya itu bangun tidur terus mandi ya. Nah, karena sekarang kebutuhan sandang, pangan sama internetan itu kebutuhan utama. Ya, kebutuhan tambahan pokok. Nah, sekarang Tambah pokok lagi lah masker. Sama sanitizer. Saya bisa dipeser, nyari lagi. Nah, gini Pak.
paham-paham itu tuh asal mulanya itu dari keluar Indonesia atau di Indonesia sendiri. Jadi gini, itu tadi saya menyampaikan ada semangat persaudaraan. Jadi ketika mungkin di Timur Tengah sana terjadi konflik, dan konflik itu akan menjadi besar itu ketika ada dalam tanda kutip nih dibungkus dengan ajaran agama tertentu. Ya karena apa? Karena ketika kita mohon maaf aja Mas Angga tak suruh melakukan sesuatu, belum tentu berangkat. Tapi kalau saya menyuruhnya, ini perintah Tuhan, ada di kitab suci, ada firman, pasti Mas Angga berangkat. Artinya apa? Mereka menggunakan potongan-potongan firman Tuhan untuk kepentingannya, sehingga kemudian mereka melakukan yang merasa mereka itu atas perintah Tuhan. Padahal dalam konteks tafsir belum tentu itu tekstual yang seperti itu, karena kita harus melihat secara substansinya. Berarti intinya itu tuh bisa dibilang salah paham salah. Dua-duanya. Jadi mengambil potongan-potongan firman Tuhan di dalam kitab suci untuk kepentingannya. Ini yang kemudian ditafsirkan secara tekstual. Sehingga kemudian saya sering ngomong, ketika kita mempelajari ajaran agama itu harus mempelajari tiga keilmuan. Yang pertama akidah. Kalau hanya mempelajari akidah, maka firman-firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu hanya itu yang dimaksud. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Firman. Artinya melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya mendekatkan kepada Tuhan. Kemudian dalam konteks berikutnya ada ilmu fikih, ilmu syariat. Ini bicara halal, haram, boleh, tidak, dan lain sebagainya. Ketika memahaminya hanya halal, haram saja, tidak ada zona toleransi, maka akan cenderung untuk mudah dipengaruhi menjadi seorang yang radikal. Karena hanya bagaimana saya dekat dengan Tuhan, caranya dengan yang hak, yang batil itu. Padahal Tuhan itu ada mengenal namanya toleransi. Nah, toleransi ini harusnya dia juga mempelajari dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini mengajarkan toleransi, bahkan terhadap perbedaan akidah pun dengan ilmu tasawuf ini selesai. Dan tiga-tiganya itu harus ada gurunya. Gurunya jangan YouTube atau share Google. Nah, gitu. Potong-potongan itu nanti karena memahami potong-potongan itu nanti salah tafsir kalau hanya teksnya. Aku pernah punya pengalaman. Gimana? Pengalamannya Mas Angga banyak sekali. Iya, sedikit sih. Maksudnya pernah punya pengalaman itu kalau sholat itu salaman itu bid'ah. Aku diarani orang seperti itu. Jadi aku kadang berpikir, mau ini apa bisa negara Gusti Allah piye bisa ngrapoti wong lho. Nah, makanya itu tadi. Mungkin kalau memang pemahamannya dia berbicara berilmunya dia hanya di dua hal atau tidak ada gurunya, ya kan itu kacau loh. Ya. Banyak loh Pak dari di sekitaran kita maksudnya. Yo, memang iya Pak. Mungkin sudah layak ya dunia ini. Nah, Pak, radikal itu Pak, yang namanya teroris itu, ya, sampai saat ini pun masih ada. Masih ada. Yang namanya radikal itu kan ideologi. Ideologi kan nggak hilang. Itu berkembang terus. Berkembang. Ya mungkin pasang surut, naik turun. Gitu. Karena
penyebaran ideologi biasanya tergantung dengan keberadaan organisasi tertentu. Ketika organisasinya melemah, aktivitasnya tentunya akan berkurang. Dan cenderung enggak Pak Iswa, ada riset di mana pada saat ada pilkada atau pilpres atau apa itu malah cenderung meningkat atau gimana? Jadi gini Mas Angga, terkait radikalisme ini tadi saya ngomong apapun permasalahannya, kalau itu dibungkus dengan ajaran agama tertentu, itu orang akan semangat untuk melakukan sesuatu. Tapi ketika tidak dibungkus dengan ajaran agama, maka dia melakukannya mungkin karena materi, mungkin karena apa. Misalnya disuruh berangkat ke sana yang konsekuensinya adalah mati. Ketika dia hanya berangkat dari himbauan atau tidak dengan ajaran agama, dia akan takut mati. Tapi ketika dibungkus dengan ajaran agama, dia akan berani mati. Nah, itu dalam konteks politik pun sekarang ini menggunakan ajaran-ajaran agama. Ini loh kami yang menjalankan dalam tujuan kami adalah menegakkan ajaran agama tertentu. Nah, ini dengan seperti itu maka orang ini akan tertarik, lebih bergairah ya. Bergairah. Nah, tapi ya itu Pak, dia tidak memilih momen ya. Rata-rata yang apa namanya? Loh, justru kalau ada momen, dia semua dijadikan momen. Oh gitu ya. Semua hal dijadikan. Hari ini pun semua bisa dijadikan momen tanpa kecuali. Dulu pertama kali itu Bom Bali pertama. Sebelumnya itu tahun 2000 itu ada ini bom Natal. Bom Natal itu konflik Poso itu. Nah, kemudian ledakan yang besar itu di Bom Bali 1, Bom Bali 2 dan seterusnya. Itu kan korbannya banyak. Ya. Dan itu masih ada sampai sekarang. Yang terakhir kemarin di Kudus juga tertangkap ya? Ya, tertangkap. Itu sebagai apa Pak? Ini yang ditangkap itu dari informasi yang kita terima itu hanya menjadi bagian dari organisasi yang berafiliasi ke kelompok teroris. Berarti sebagai kayak apa ya namanya, transporter atau apa istilahnya? Ya dalam itu tadi saya menyampaikan ideologi ini kan ada yang mengembangkan, yang mengembangkan itu biasanya organisasi. Nah, ya biasanya orang-orang yang tertangkap kalau tidak terlibat aksinya langsung adalah menjadi bagian dari organisasi itu sendiri. Di mana dia juga bisa merekrut. Nah, tentunya setiap yang sudah masuk sana dia akan memiliki kemampuan untuk itu. Iya, mendoktrin juga ya. itu. Ngeri ya Pak. Ya. Rata-rata anak muda enggak sih Pak? Rata-rata kalau bicara rata-rata, saya tidak menjustis anak muda enggak. Cuman sekarang anak muda ini lebih berpotensi untuk terpapar. Iya, terpapar. Ya. Jadi kan ada tahapannya terpapar. Terpapar itu ketika sudah membaca sesuatu yang isinya itu propaganda mereka, kita membenarkan itu. Nah, itu terpapar. Misalnya Mas Angga menyampaikan ke saya tentang sesuatu hal dan saya walaupun itu salah, saya setuju dengan pendapatnya, itu terpapar. Kemudian kalau saya menjadi simpatisan itu ketika Mas Angga ngomong di mana saya ikut kesana. Ya, simpatisan. Nanti ke sana nanti itu namanya sudah menjadi simpatisan. Pengikut. Lah ketika sering mengikuti maka akhirnya saya terpengaruh. Nah, saya sudah menjadi radikal. Tinggal dikasih beberapa petunjuk piranti khusus, akhirnya doktrin dia menjadi eksekutor. Jadi kayak kalau dulu istilahnya ada perekrutan, itu kan ada melihat dulu ini. Misalnya saya mau merekrut Mas Angga nih, tak pelajari dulu ini titik lemahnya di mana ini. Apakah masalah ekonomi kah? Atau masalah kedanggalan agama kah? Nah, ketika saya sudah menemukan itu, saya akan melakukan pendekatan.
dengan titik lemahnya ya. Mas Angga itu. Baru kita mulai memasukkan doktrin-doktrin itu. Doktrin-doktrin itu diantaranya fanatik. Fanatik. Setelah fanatik itu merasa paling benar, yang lain salah. Nah, kemudian dikasih doktrin lagi intoleran. Kalau saya benar, kamu berarti salah. Setelah ada doktrin intoleran, muncul lagi namanya eksklusif. Kita membentuk komunitas sendiri karena yang lain salah. Eksklusif. Nah, setelah eksklusif ini baru revolusioner. Suka mengajak untuk dengan kekerasan, memaksakan kehendak. Jadi fanatik ini atau intoleran ini biasa juga disebut namanya doktrin takfiri. Ketika sudah merasa benar, yang lain salah, mengkafirkan orang lain. Nah, ini intolerannya di situ. Jadi ini 4 hal ini adalah ciri dari ideologi teroris. Nah, mencegahnya Pak, itu dari pasti kan ya dari keluarga sendiri kan harus ada lah. Ya, itulah yang saya tadi sampaikan. Ketika mau mencegah penyebaran radikalnya itu peran kita semua. Jadi kadang itu kita terlena Mas, banyak anak kita kuliah di luar kota. Ya, itu loh Pak. Tahu-tahu dia ikut komunitas kegiatan tertentu. Betul. Dia jadi rajin ibadahnya, puasanya. Kita bangga, anak saya itu loh. Tapi yang harus dilakukan keluarga ini harus dia jadi seperti itu, gurunya siapa? Iya, betul. Dan lain sebagainya. Jangan-jangan ya memang awalnya saya seperti itu. Deteksi. Mungkin kalau pas tidur nanti dibuka HP-nya. Itu kan anak kita. Butuh itu, kita harus tahu. Kalau nanti bergaulnya dengan siapa saja. Ini saya ada sampel logika ini. Saya melakukan penelitian kecil beberapa bulan yang lalu. Anak SD logika. Ketika dikasih handphone, isinya apa Mas? Game. Ya betul, game. Anak SD secara logika ketika dikasih HP, isinya game semua. Ini tidak. Dia sudah membaca konten-konten yang isinya propaganda. Akhirnya dia ini menjadi fanatik terhadap ajaran tertentu. Nah, kemudian umur berapa sudah action. Notabene dia hidup di lingkungan masyarakat yang tahu agama, bahkan saudaranya ini guru-guru madrasah, guru pondok pesantren. Kecolongan lewat handphone. Tembus dia. Nah itu. Nah, karena apa itu tadi yang mempengaruhi otak itu lewat yang dibaca itu 70 sekian persen. Betul. Sementara yang kita sampaikan tatap muka itu hanya 11 sekian. 11%. Iya. Nah, ini dan itu nyata ya Pak? Real ada, nyata. Saya tidak sebut NIP address, ada real. Tapi kan kelas SD loh. Ini muda, kemudian kecil. Terpaparnya ini kan dari SD, kemudian SMP. Pada saat dia itu ditangkap masih di bawah umur, masih di bawah umur. Jadi itu tadi ketika ada perubahan yang signifikan terhadap anak-anak kita, terutama dalam hal beribadah, kita jangan langsung berbangga diri. Betul. Cari tahu gurunya siapa, apa yang dipelajari. Nah, satu lagi mungkin bagi kita semua harus waspada. Ketika ada yang kemudian ikut menggalang dana. Biasanya menggalang dana ini, anak-anak ini disuruh menggalang dana. Penggalangan dana galang dana, kemudian jualin majalah lah, buletin lah. Nah, kalau yang lebih ekstrem lagi, dia ngomong ke ibunya apa? Pak, saya habis ngerusakin laptop teman, saya disuruh ganti. Pak, itu nggak ada itu untuk ke sana. Belum nanti uang SPP-nya masuk. Pak, saya habis jatuhin HP-nya teman, orangnya minta ganti, minta dikirimin lagi. Itu untuk bagian penggalangan dana. Makanya harus peka, bener dah, harus di cross check. Ekstra ya Pak. Ya, sekarang sebagai orang tua ya. Sekarang
kita harus lebih ekstra. Kalau dulu mungkin tidak ada handphone. Iya, itulah sekarang perbedaannya di situ. Media sudah sangat-sangat cepat. Kira-kira begitu. Saya minum kopi dulu. Monggo Pak Sarukan. Oke Pak, kalau cara mendeteksi biar tidak terkena paham radikalisme itu. Yang ini penting, pertanyaan yang bagus sekali ini. Jadi untuk mendeteksi ini harus bisa membedakan dulu. Kadang kita masih terjebak pada kalimat teroris sama radikalis. Kita harus bisa membedakan. Kalau teroris itu aksinya sudah berbentuk perbuatan. Jadi dikatakan pelaku teror, itu berarti sudah melakukan perbuatan, itu maksudnya. Tapi kalau radikal ini belum melakukan perbuatan, tapi mindset yang ada di otaknya ini pasti itu tadi, dia akan fanatik, dia akan intoleran, dia mengenal apa istilahnya doktrin takfiri, mengkafirkan orang lain, dia akan eksklusif dan revolusioner. Inilah yang namanya radikal ini ada di sekitar kita mungkin, tapi kita tidak menyadari. Tapi kalau teroris ini kan, ya itu muncul ketika sudah ada peristiwa atau aksi. Radikal ini biasanya tema besar mereka adalah mengusung ajaran agama tertentu. Ini jadi dalam kesempatan ini saya minta dan menghimbau. Saya minta dan menghimbau, jangan pernah menggunakan istilah Islam garis keras. Sekali lagi, jangan pernah menggunakan istilah Islam garis keras atau Islam radikal. Saya paling tidak setuju. Karena konotasinya itu hanya umat Islam yang melakukan radikal atau melakukan kekerasan. Kebetulan saja di Indonesia ini mayoritas penduduknya ini beragama Islam, sehingga yang melakukan korupsi ya orang Islam, yang mencuri orang Islam, dan yang menjadi pelaku teror ya beragama Islam. Coba kalau kita mau jalan ke Jepang sana pelaku kejahatan, pelaku teror, organisasinya namanya Aum Shinrikyo. Artinya, tapi di sana mungkin disebut radikal kan gitu. Jadi jangan menggunakan istilah yang Islam radikal atau Islam garis keras. Kalau ke India, nanti di sana ada ketemu yang namanya pelakunya orang Hindu semua. Dan organisasinya namanya Sikh. Jadi di sana mungkin ya disebut Hindu, tetapi nggak pas itu karena kita sebut saja mereka ini adalah kelompok radikal. Jadi harus dibedakan ketika tahu ini. Yang radikal ini yang bagaimana kan gitu. Yang radikal ini adalah pasti tujuannya itu pengen mengganti hukum yang ada dengan hukum tertentu. Kemudian bentuk negaranya juga sama. Terus sistem pemerintahannya juga sama. Kira-kira itu. Jadi ketika ada awalnya bungkusnya pasti untuk menegakkan atau menjalankan perintah Tuhan, karena ini cara berakidah, yaitu mendekatkan perintah Tuhan. Dengan apa? Dengan fikih atau syariat sesuai ajaran agama. Sebetulnya ini ada tasawuf ini loh, tasawufnya tidak dipakai. Itu kira-kira gitu, Mas. Nah, jadi intinya kan paham yang salah ya Pak. Dimanapun itu, tidak hanya di Islam saja, dimanapun. Nah, kalau cara penanggulangannya Pak, dari semua deteksi tadi kita menanggulang secara umum. Penanggulangannya secara umum seperti apa Pak? Gini, kalau kita bicara konsep, ketika mereka namanya ideologi tadi kan nggak pernah hilang. Yang harus kita lakukan adalah membatasi ruang gerak mereka. Karena mereka mungkin tidak bisa dikembalikan dengan mudah. Ya dibatasi saja ruang geraknya. Yang terpenting adalah membatasi agar orang-orang di sekelilingnya tidak bergabung dengan mereka. Biar mereka itu yang sudah ada, udah situ aja.
dibatasi ruang geraknya. Nah, yang di sekitarnya jangan sampai gabung ke sana. Kalau bisa yang di sana itulah yang gabung ke sini kan ya. gitu, kira-kira begitulah. Tema-tema yang sering digunakan adalah diantaranya membenturkan hukum negara dengan hukum agama. Dan kadang tidak sebanding. Misalnya pertanyaan yang sering dipakai, bagusan mana Al-Quran dan Pancasila? Iya. Nah, ketika dan kebanyakan dari kita karena kita Muslim pasti ngomong Al-Quran. Padahal itu perbandingan yang tidak sebanding. Iya betul. Harusnya kalau bagusan mana Al-Quran dengan Injil, Al-Quran dengan Zabur, Al-Quran itu sebanding. Perbandingan yang sebanding kan gitu. Satu yang bikin kan gitu. Kan firman Tuhan. Tapi kalau mau membandingkan Pancasila dengan Piagam Madinah, Musil hanya itu kan sama-sama untuk mengatur. Nah, sehingga kalau kita bicara bentuk negara Indonesia misalnya, di Al-Quran itu kan tidak ada harus negara Islam misalnya. Sehingga yang di Al-Quran itu kan baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang baik dan mendapat ampunan Tuhan. Jadi dirikanlah negara tidak ada, tapi baldatun thayyibatun. Karena apa? Kita fakta real di dunia dari sekian ratus negara yang mayoritas penduduknya Islam itu bentuknya lain-lain. Karena apa? Karena tujuan syariat ini diturunkan ini adalah diantaranya untuk hif'ad-din, memelihara agama itu sendiri. Kemudian hif'an-nafs, memelihara jiwa, memelihara keturunan. Nah, hif'al-aq, memelihara akal, dan memelihara amal atau harta benda. Tujuannya itu. Jadi ketika syariat diterapkan di sebuah negara, tujuan makosid syariat ini namanya tidak tercapai. Ya artinya tujuan syariat itu tidak tercapai, akhirnya syariat itu kan jadi apa ya, kontraproduktif dengan tujuannya. Lowong lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan ini kan misalnya di NKRI, kita bentuknya NKRI. Kenapa? Karena kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita mengenal persatuan. Sama di Al-Quran ada dan kalian jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling kenal. Secara geografis kalau kemudian dijadikan ini negara agama A katakanlah, nanti yang sana mesti juga pengen mendirikan negara dengan akhirnya dalam konteks geografi negara kebangsaan apa istilahnya, negara kebangsaan sebagaimana Al-Hujurat itu tadi tidak terakomodir, tidak tercapai. Kemudian kalau kita bicara apakah kita sudah negara Islam atau belum, itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Darul Kutubnya itu negara Islam itu diantara ciri-cirinya sudah negara Islam itu tampak hukum Islamnya. Indonesia sudah tampak belum? Hukum nikah itu mengadopsi hukum Islam, hukum ada zakat, ada haji itu mengambil full dari hukum Islam. Kemudian penduduknya dapat menghidupkan hukum Islam atau syariat Islam. Itu sudah dikatakan negara Islam. Kemudian semua atau sebagian penduduknya beragama Islam. Kemudian pemerintahannya Muslim. Kalaupun pemerintahnya tidak Muslim, tapi orang Muslim di sana bisa menjalankan syariat agamanya, itu bisa dikatakan hukum negara Islam. Ini penjelasan Imam Nawawi. Nah, ini ada di Darul Kutub. Kemudian
demokrasi misalnya. Demokrasi ini bukan loh. Di Al-Qur'an itu ada jelas wa amruhum syuru'a bainahum. Dan semua urusan mereka diserahkan secara musyawarah di antara mereka. Ya. Kemudian di dalam kitab apa istilahnya? Al-Ahkam Sultaniyah itu, terus kitab Bidayah wa Nihayah itu, konsep itu sama dengan zamannya Ali bin Abi Thalib. Konsep negara kita ini yang sekarang dipakai ini sama dengan konsep pemerintahan di zaman Ali bin Abi Thalib. Iya toh, Pak. Ya. Nah, ini artinya apa? Kalau menjelaskan, membentengi diri kita, jangan menggunakan pendekatan formal. Mereka menggunakan frekuensi apa? Frekuensi agama. Ya, kita harus menggunakan frekuensi agama sehingga bisa diterima. Di antaranya dengan menjelaskan itu tadi. Apakah sudah negara Islam? Imam Nawawi menyatakan seperti itu. Terus apakah harus syariat A, syariat B? Nah, tujuan syariatnya apa? Katakanlah sekarang di Timur Tengah sana ISIS misalnya, Islamic State. Nah, ini negara Islam katakanlah, tapi prinsip-prinsip hukum Islam di sana apakah bisa terlaksana? Apakah makosid syariatnya terlaksana? Kalau tujuan makosid syariat memelihara jiwa, di sana ada banyak pembunuhan. Terus ada pemerkosaan, ada perampokan. Ini tujuan makosid syariatnya tidak tercapai. Jadi kita harus pendekatan dengan frekuensi yang sama. Kira-kira begitu, Mas. Oke Pak, wah, dengan penjelasannya sangat detail. Untuk teman-teman nanti bisa kalau butuh buku, ingin mencari buku mencepit, nanti bisa hubungi nomor di bawah ini atau langsung bisa ketemu dengan Pak Subekan di Polres Kudus, atau nanti bisa follow Instagramnya Pak Subekan BKHN, atau nanti bisa juga di Maido Channel. Nah, itu sangat-sangat Pak, detail ya Pak jenengan tentang teroris itu. Nah, next mungkin kita lanjut lagi Pak, ya. karena memang waktu. Semoga Pak Bekan tetap sukses. Amin. Tetap menjalankan tugasnya itu selalu amanah Pak. Ya, amin. Dan bisa meminimalisir lah ya. Paham-paham itu selanjutnya ya saya harap sih hilang lah Pak. Paham yang salah kok Pak. Jadi gini, saya nitip pesan. Boleh. Saya nitip pesan. Nah, khususnya bagi anak muda, masa depan negara ini ada di tangan jenengan semua. Kalau jenengan hari ini dikuasai orang luar secara ideologi, 5-10 tahun yang akan datang, negara ini akan menjadi milik mereka. Untuk itu, karena mereka saat ini di era milenial menyebarkan lewat dunia internet, medsos, maka jenengan yang lebih luas, lebih banyak bersuaralah di medsos. Karena kalau jenengan mereka sedikit, kita banyak. Kalau kita yang banyak diam, itu menjadi minoritas. Istilah kerennya silent majority is minority. Diamnya yang banyak menjadi minoritas. Sehingga saya pesan sesuai perintah Tuhan, kalau diperintah secara formal tidak jalan. Nah, perintah Tuhan itu fantasiru fil ardi wabtahuni min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Tuhan. Dengan cara menyeru kebaikan, memerangi kemungkaran. Nah, hingga akan menjadi khairu umat yang terpilih. Nah, kira-kira begitu. Sangat menginspirasi teman-teman. Ini itu pesan dari Pak Bekan untuk semua kalangan, khususnya anak-anak muda ya. Ya intinya sih jadilah orang yang bermanfaat. Nah, jadi oke Pak, terima kasih ya waktunya bisa mampir di Maido Channel. Pokoknya sukses buat Pak Bekan. Terima kasih waktu. Sukses juga bukunya. Amin. Nanti semoga bisa secara nasional buku ini
bisa dikenal ya. Amin. Oke. Sekian teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.